Rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Musirawas Utara tahun 2020, Senin 20 Juli 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU Kabupaten Musirawas Utara beserta anggota, yang kami hormati Kapolres Musirawas Utara yang diwakili oleh Wakapolres Bapak Josi, yang kami hormati Dandim 0406 yang diwakili oleh dan Ramil 03 Rupit Bapak Mariono, yang kami hormati Ketua Bawaslu Kabupaten Musirawas Utara beserta anggota. Syukur ini menjadi sesuatu yang terus kita lakukan dalam keadaan duduk, berbaring, berdiri, dan apapun itu aktivitas kita. Salawat dan salam mari kita aturkan kepada sosok yang sangat mulia, yang agung, yang kita mencintai tanpa melihat wajahnya, yang kita menyebutnya tanpa bertemu sosoknya, dan kita menyebutkannya tanpa bertemu dengan mana letaknya. Itu baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya yang suci dan mulia. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini menjadi sejarah di Kabupaten Musirawas Utara bahwa setelah kita ditunda kurang lebih 3 bulan dalam pelaksanaan ada momentum sejarah yang harus sama-sama kita ingat. Semoga yang kita lakukan pada hari ini menjadi legacy, menjadi warisan sejarah bagi anak cucu kita, bahwa kehidupan berdemokrasi, kehidupan berpolitik, kehidupan bernegara di Kabupaten Musirawas Utara telah menuju puncak kedewasaan. Hal ini ditandai dengan pelaksanaan pilkada yang secara asasi ada 2 hal yang melekat di dalam pilkada itu. Pertama adalah asasi untuk memilih, yang kedua adalah hak asasi untuk dipilih. Pada ruang yang kedua, hak asasi untuk dipilih di Kabupaten Musirawas Utara pada pilkada serentak 2020 ini menampilkan satu pembelajaran yang sangat menarik, yang baik. Kami ucapkan terima kasih kepada bakal pasangan calon yang memilih jalur perseorangan, artinya memberikan pendidikan politik, memberikan pendidikan demokrasi, mewariskan satu histori demokrasi di Kabupaten Musirawas Utara bagi tahapan demi tahapan yang hari ini sudah hampir mencapai. Ini merupakan pengalaman berharga, terutama bagi kami para penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu. Memang pada pilkada 2015 yang lalu pernah ada bakal calon perseorangan, namun baru tahap penyerahan dukungan syarat minimal sudah tidak terpenuhi dan akhirnya tidak berlanjut. Pada hari ini kita menyaksikan bagaimana demokrasi di Kabupaten Musirawas Utara menyajikan pilihan-pilihan yang sangat apik, menyajikan ornamen-ornamen demokrasi yang sangat mencerdaskan, menyajikan tawaran-tawaran gagasan yang mempunyai banyak harapan. Siapapun itu adalah orang terbaik, siapapun itu adalah orang yang ingin mengambil peran lebih besar di dalam membangun daerah yang kita cintai ini. Hadir di tengah kita, bakal pasangan calon Bapak Anies Romi dan Pak Baikuni adalah bagian dari yang ikut mengambil bagian secara penting untuk mencerdaskan, mendidik, menguatkan pilar-pilar demokrasi di Kabupaten Musirawas Utara. Kami tentunya bersama KPU mengucapkan terima kasih kepada bakal pasangan calon yang memilih jalur ini sehingga dendrik
sehingga syarat-syarat demokrasi dan politik kita bergerak seluruhnya untuk mencari daya segar bagaimana kita bersama-sama untuk membangun daerah kita, memilih pilihan politik, menampilkan wajah politik, menampilkan tradisi demokrasi yang dewasa, tradisi demokrasi yang mencerdaskan, tradisi demokrasi yang penuh dengan kemartabatan. Ini yang harus terus kita dorong, ini yang harus terus kita hidupkan di tengah-tengah masyarakat kita yang pesimis tentang adanya pemilihan langsung. Selanjutnya, pada rapat pleno terbuka pada hari ini, kita sesuai dengan ketentuan Perpu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian diturunkan dalam PKPU nomor 5 tahun 2020, lalu berdasarkan PKPU nomor 16 tahun 2019 diperbaiki PKPU nomor 1 tahun 2020 dengan petunjuk teknis nomor 82, kita pada hari ini masuk di etapa yang akan menentukan arah politik di Kabupaten Sudas Utara, yaitu kegiatan rekapitulasi hasil verifikasi faktual bakal calon perseorangan pada pemilihan bupati dan wakil bupati di Kabupaten Sudas Utara tahun 2020. Ada dua output penting, ada dua hasil yang akan kita hasilkan pada hari ini di dalam rapat pleno rekapitulasi terbuka ini, adalah bahwa kita akan menghasilkan DAQ mereka dukungan hasil verifikasi faktual bakal pasangan calon. Yang kedua akan menghasilkan lampiran DAQ. Kedua-duanya ini mari sama-sama pasca pembukaan secara resmi nanti kita musyawarahkan, kita rapatkan, kita plenokan dengan suasana yang damai, suasana yang penuh bermusyawarah, dan bila mana ada keberatan, perbedaan, baik data maupun informasi, bisa sama-sama kita klarifikasi, bisa sama-sama kita perbaiki bila mana ada kekeliruan pada saat mereka di tingkat kecamatan, pada saat mereka di tingkat jajaran ini. Ini penting bagi kita agar seluruh dokumen kegiatan di dalam proses tahapan pencalonan perseorangan itu telah menjadi satu warisan pendidikan politik bagi generasi berikutnya yang barangkali tertarik untuk memilih jalur ini pada episode-episode selanjutnya dalam momentum politik dan berdemokrasi. Ini Bapak Ibu yang barangkali penting untuk kami sampaikan. Dan yang ketiga, di tengah situasi ini kami mencoba berdasarkan hasil rapat koordinasi bersama pada hari Jumat yang lalu, usulan dari Bapak Kapolres, dari peserta yang lain-lain agar menginovasi rapat pleno terbuka itu agar bisa diakses oleh masyarakat umum. Maka kami memilih satu metode, yaitu dengan menggunakan live streaming melalui Facebook dan bisa diakses. Pak Agis, Pak Bay, Pak Boy bisa menghubungi atau memberitahukan teman-teman pendukung di luar untuk terus menyaksikan orkes, korcap yang tidak berkesempatan hadir untuk menyaksikan secara langsung bagaimana proses rekapitulasi kabupaten. Kiranya apa? Kiranya kita semua memperoleh informasi yang komprehensif tentang perjalanan rapat pleno pada hari ini. Terakhir, kami atas nama KPU mohon maaf kepada Bapak Ibu bila mana di dalam proses menempatkan, menundukkan dan menyambut tidak sesuai harapan. Itulah keterbatasan kami, itulah kekurangan kami. Namun dengan segala keterbatasan itu, dengan segala kekurangan itu, kita harus beyond, kita harus keluar dari apa yang ada. Kita harus melihat out of the box, kita harus keluar dari situasi yang hari ini mengekang kita semua dengan ancaman virus corona. Pak Agis, Pak Boy, Pak Waka, Pak Dan Rabi, teman-teman KPU, BPK, dan lain-lain, teman-teman Bawaslu, saya yakin 50 tahun yang akan datang, 20 tahun yang akan datang, 100 tahun yang akan datang, dokumen-dokumen kita bertemu ini dengan bertemu mulut ditutup masker, orang akan bertanya, cucu-cucu, cincin-cincin kita akan bertanya, kenapa Buyang Boy, kenapa Buyang Agis mulutnya ditutup pada saat bertemu? Ternyata kenapa Buyang Heri, Buyang Ardi, Nenek Neti, Nek Maiti, Pak Josi, Pak Mariono, Pak Munawir, Pak Asep, Upau, dan saya sendiri, teman-teman, ditanya anak cucunya, kenapa kok itu pertemuan mulutnya ditutup? Sejarah akan mengatakan bahwa leluhur kita di tengah ancaman nyawanya, diancam oleh virus corona,
mereka tetap bertemu untuk memikirkan masa depan kita yang hari ini hidup dan terus hidup. Itu kata Ibu kita, insya Allah. Barangkali ini Bapak Ibu sebagai pengantar dan pembuka, mari sama-sama di dalam rapat pleno terbuka hasil verifikasi faktual, rekapitulasi hasil verifikasi faktual bakal calon persoalan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sulawesi Utara ini kita jalankan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemilu yang jujur, adil, terbuka, serta memiliki kepastian hukum. Atas izin kita semua, maka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon perseorangan tingkat kabupaten pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sulawesi Utara tahun 2020 secara resmi saya nyatakan dibuka. Demikianlah sambutan dan pembukaan ini bila mana ada yang tidak tepat di dalam penggunaan bahasa, itulah cacat dan salah yang saya, dan bila mana ada kekeliruan dalam penyampaian tutur kata, itulah proses saya untuk memperbaiki bagaimana menghadirkan literasi demokrasi yang kita cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Agus Marianto. Demikianlah acara pembuka rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan tingkat dan wakil bupati Kabupaten Sulawesi Utara tahun 2020. Saya selaku pembawa acara mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Sebelum saya tutup acara pembukaan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Terdiri oleh bakal calon, bakal pasangan calon, 1 orang tim penghubung, bakal pasangan calon, 2 orang perwakilan Panwaslu Kecamatan atau Bawaslu Kabupaten dan BPK. 4. Tim penghubung bakal pasangan calon harus membawa surat mandat resmi dari bakal pasangan calon. Yang kelima, peserta hanya boleh memasuki ruangan pleno jika menggunakan etikat. Yang keenam, rapat pleno dimulai dengan pembukaan acara yang baru saja kita laksanakan. Yang ketujuh, rapat pleno PA7 KWK. Lampiran berita acara model PA7 KWK persoalangan. 12. Setiap peserta wajib berperilaku sopan menjaga kondisivitas rapat pleno. Dan terakhir 13. Peserta dilarang membawa barang terlarang pada Bawaslu. Cukup? Baik, kiranya tata tertib ini bisa kita pedomani bersama. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pada proses rapat pleno ini, pada rekapitulasi hasil verifikasi faktual syarat dukungan bakal calon, di dalam proses pembacaan yang akan dilakukan oleh teman-teman BPK, kemudian diinput oleh teman-teman operator, akan dipimpin langsung oleh Divisi Teknis Penyelenggaraan Bapak Ardianto SPD, dan untuk selanjutnya rapat pleno dipimpin secara teknis oleh Bapak Ardianto SPD. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, palu sidang atau palu rapat saya serahkan kepada Pak Ardi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dengan menerima palu sidang dari ketua kami gubernur Surakarta dalam memimpin rapat pleno ini kegiatan kami terima. Memenuhi syarat karena adanya keberatan tidak ada, dinyatakan dengan angka 0. Kemudian jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan kebetulan. Apakah ada saran dari Bawaslu? Cukup dari Bapak Paslon? Cukup karena saya sendiri ikut upload pleno kecamatan kemarin ya. Oke, siap, terima kasih. Maka kita isi dengan angka 0. Artinya, jumlah pendukung bakal pasangan calon kolom 3, kolom 4, dan kolom 5 itu tetap berjumlah 1370. Mohon Ketua BPK kami sebutkan akhirnya. Ketua ya, melanjutkan pembacaan. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yaitu nomor 1 tambah nomor 2 dikurang nomor 3 jumlah 1370. Salah kolom, salah sebut kolom. Oh, baca dari pihak 6 ya, saya lupa baca dari yang benar. Baik, silakan siapkan selanjutnya. Guru Rawas ya. Dulu ya Guru Rawas. Segelnya tunjukkan. Silakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua KPU dan serta anggota Komisi KPU Kabupaten Nusantara, yang terhormat dari Komisi dan Bawaslu, dan yang terhormati bakal pasangan calon perseorangan di Pilkada Nusantara 2020, dan juga teman-teman KPK Perjuangan. Juga saya mewakili teman-teman KPK Burawas akan membacakan ke-5 hasil dari hasil dari rekapitulasi di tingkat kecamatan. Hasil rapat pleno rekapitulasi bakal dukungan pasangan calon perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil pengundian faktual yang telah dilaksanakan oleh BPS sebagai berikut. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual 8. Baik, 928 bagaimana dengan Bawaslu? Bapak Paslon? Kemudian maka angka 928 kita nyatakan sah. Kemudian untuk jumlah pendukung yang pasangan calon perseorangan yang ditambah memenuhi syarat karena adanya keberatan, Bawaslu apakah ada? Kalau perseorangan tidak ada, maka dinyatakan tetap kita isi dengan angka 0. Untuk mendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan, apakah ada? Bapak Paslon ada? Tidak ada. Bawaslu? Salah. Kalau disampaikan kalau sampai ke dua bulan kalau depan, kalau bisa langsung kita ya. Jadi setelah lain nanti kan tadi kalau sambil kita jumlah tes ya. Jadi kalau 2 dan kalau 3 dibaca itu setelah kita juga dibaca kalau 2 maka bisa tahu Baik. balik ya.
supaya tidak ada balik pertanyaannya pada setengah calon. Ketika BPK membaca jumlah, artinya kita teruskan, jangan disahkan dulu. Contoh angka 928 yang disahkan dulu, yang disahkan dulu. Sedangkan yang NPS, tambah NPS di kabupaten atau yang didapatkan di kabupaten selesai tidak ada baru kita disahkan. Ya, jangan berkali-kali menyesatkan satu kecamatan itu. Terima kasih. Terima kasih rekan kerja Bawaslu telah memberikan masukan. Baik, untuk PPK-PPK lainnya nanti sudah dibaca hasil di kolom 3, terus baca kolom kolom 4, kalau tidak ada isi dengan angka 0, kolom 5 isi angka 0, kalau tidak ada, kalau ada ya berapa nanti, kemudian langsung sebutkan angka akhir, kita akan sahkan pada angka akhir. Terima kasih. Silakan lanjutkan dulu. Nah, jumlah pendukung bakal calon perseorangan hasil kalkulasi tingkat kecamatan. Hasil akhir dengan Bawaslu cocok. Maka hasil dari ulu rawas berjumlah 928 dinyatakan sah. Silakan. Izin itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dari Ulu Rawas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Kecamatan Rawas Hilir. Silakan kawan-kawan Rawas Hilir. BA6 Rawas Hilir, silakan silakan. Selanjutnya siap-siap Kecamatan Ibung. Siap-siap Ibung ya. Silakan serahkan. Bawaslu saksikan itu yang diserahkan hasil pleno mereka kemarin. Bawaslu saksikan. Silakan buka dan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bpk Rawas Hilir akan membacakan hasil pleno kami di tingkat kecamatan pada tahun 2013. Rawas Hilir itu ada 12 desa, 1 kelurahan. Baik, jumlah pendukung para calon, pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh BPS bagaimana tercantum dalam jumlah akhir. Pada kelurahan. Untuk Rawas Hilir itu berjumlah 2876. Itu beda dengan BK kami. Operator silakan ya silakan bawa berkasnya ke depan supaya bisa tidak salah lagi. Ini boleh kami buka kembali.
Bentar, tadi Bawaslu tadi salah buka kan? Sudah dicek kan? Coba tunjukkan dulu kawan-kawan yang awas dulu tadi, karena yang bukanya bukan ini. Artinya segel sudah rusak itu. Clear ya? Clear ya? Tetap dia ada di depan sini. BA6-nya masukkan ke sini lagi, yang awas dulu. Gak usah ada segel lagi nih. Gak usah segel lagi. Artinya kan segel tetap satu kan? Tuh, ya sudah. Siap, Pak Auxiliar? Siap. Operator siap? Bawaslu siap? Oke, lanjutkan. Baik, kami baca ulang kembali. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada kolom 2. Tabel kesimpulan pada formulir model BA5 KWK perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lain kelurahan. Rawas Ilir berjumlah 738. Baik, kolom kedua. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK berjumlah 0. Baik, kawan-kawan Bawaslu dengan Mbak Paslon, itu apakah ada penambahan di kolom 4 dan kolom 5? Melalui itu, Pak. Sekali lagi Pak, ada apa Pak? Andaikan ada kayak Pak Boy dan Pak Dis melalui Pak Budi atau bersumber satu. Ya, gini, saya ingatkan teman-teman PPK yang belum baca, yang dibaca itu hanya hasil akhir. Yang dibaca hanya hasil akhir di dalam BA6, jumlah syarat dukungan calon yang MS. Nah, ketika nanti ditulis di kolom 3, itu ada keberatan dari Bawaslu, dari sisi jumlah, ada keberatan dari paslon dari sisi jumlah, maka di kolom 4 kita betulkan. Artinya ada penambahan atau pengurangan, ada penambahan. Nah, ketika ada pengurangan dari yang dibaca di kolom 3, maka kita isi kolom 5. Baru di jumlah hasil akhir di kolom 6 itu dibacakan ulang oleh PPK. Jadi PPK hanya membaca 2 kolom, kolom 3 dan kolom 6. Seperti itu. Jadi clear ya? Kira-kira gitu. Ya, yang perbaikan di kecamatan tidak perlu lagi dibaca karena sudah selesai. Nah, pembetulannya di kecamatan. Jadi jangan membuat data di kabupaten menjadi rancu. Ya, PPK yang belum, tolong diperhatikan. Silakan dibaca kolom 6. Baik, saya lanjutkan. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan nomor 1, nomor 2, dikurang nomor 3 itu berjumlah 738. Baik, dari kawan Bawaslu dan dari Bapak Paslon, apakah pengurangan dan penambahan sesuai dengan kolom 4, kolom 5 itu ada? Bawaslu Pak. Berjumlah 738 dinyatakan sah. Silakan tutup. Baik, terima kasih. Itulah tadi pembacaan dan revisi tingkat kecamatan pada tanggal 13 Juli 2020 di Rawas Ilir diterangani oleh PPK. Kami akhiri penjelasan Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan serahkan kembali BA6-nya. Kawan-kawan silakan ini penyerahan BA6 hasil selesai dibaca dalam pleno. Terima kasih. Silakan selanjutnya Kecamatan Cibung.
dan bersiap-siap Kecamatan Karangjaya. Itu pimpinan Instruksi masuk. kembali ke tempat informasi bahwa di Rawas Hilir itu di desa air bening itu jumlah TMS-nya itu sama dengan jumlah dukungan yang ada. Jadi umpamanya TMS itu 30, yang mendukung 30, semuanya TMS 30. Nah itu sampai saat ini kita itu belum menerima alasan yang sesuai dengan apa. Apakah itu sudah akan menghubungi apanya orang yang bersangkutan atau belum sampai saat ini, dan itu belum dapat informasi. Itu ya. Baik, terima kasih saudara Elo. Maka kita ingatkan lagi bahwasanya di dalam pleno tingkat pertama kabupaten itu kita menghasilkan DADD. Kemudian andai kata seperti disampaikan oleh saudara bahwa ada semacam keberatan di Kecamatan Rawas Hilir, silakan sampaikan bukti pendukungnya. Kita rasionalkan itu sesuai dengan proses yang dijalankan oleh kawan-kawan. Kalau memang terbukti maka kita akan yakinkan bercila kolom-kolom di sini. Kalau bisa menunjukkan bukti pendukung kita bersama-sama. Ada kira-kira. Kalau tidak ada, saudara masih berkeberatan, nanti kami akan minta kawan-kawan menyiapkan lampiran DA7 untuk saudara isi. Betul ya. Nah, pas ya? Iya, ini yang pertama kali nanti minta buka data per desa sama Rahman telah berhasil untuk mengisi Rawas dan Rahman dalam satu misi Rawas Utara dan rekan BPK semuanya. Baiklah, di sini saya akan desa atau sebutan lain kelurahan berjumlah 2.876 2876 maksudnya untuk kolom terakhir itu jumlah pendukung bakal pasangan calon pertolongan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat nomor 1 ditambah nomor 2 ditambah nomor 3 itu 2876. Baik, itu hasil pembacaan dari Rawas dulu. Untuk pengurangan dan penambahan, apakah ada masukan dari Bawaslu? Cukup. Dari Bapak Slon, Kecamatan Rawas Hulu? sama dengan Rawas Hilir tadi di sesi komen. Kawan-kawan PPK, silakan terima dulu itu. Pastikan dokumen silakan Ketua PPK. Silakan bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami baca.
Jumlah pendukung bakal pasangan calon Tidur, Mak. 69. 1269. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ditambah dengan memenuhi syarat karena ada jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan nomor 1 ditambah nomor 2 kurang nomor 3 jumlah 1269. 1269. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Standby dulu Pak Ketua BPK dan Kawan BPK. Bagaimana tentang penambahan dan pengurangan di kolom 4 dan kolom 5, Saudara Bawaslu? Terima kasih. Yang perlu kami tegaskan di sini ada lampiran model B6 KWK perseorangan. Ini ada mengisi keberatan ya di Kecamatan Ibu. Yang ingin kami tanyakan di sini, apakah ini sudah diselesaikan atau memang bayar untuk di kabupaten? Sudah diselesaikan sudah. Terima kasih. Hanya itu? Oke, dari Bapak Slon, angkanya Diterima. diterima. Dengan itu maka kolom 4 kita angka 0, angka kosong, kemudian kolom 5 angka kosong, dan jumlah akhir untuk Kecamatan Ibu itu berjumlah 1269 dinyatakan sah. Karangjaya. Karangjaya ya. Kantor kok. Silakan terima Ketua BPK-nya, itu dia anaknya, cek keabsahannya, dan silakan bacakan. Periksa hasilnya. Yang saya hormati Ketua Kabupaten Musyawarah Saudara, bersama Bawaslu Kabupaten Musyawarah Saudara, tim Bapaslon, saya hormati. Saya akan membacakan hasil rapat pleno rekapitulasi daftar calon perseorangan di tingkat Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musyawarah Saudara. Jumlah pendukung bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi faktual BPS tercantum di dalam jumlah akhir pada kolom 2 tabel kesimpulan pada formulir model BA5 KWK perseorangan untuk setiap desa sebutan lain perkelurahan berjumlah 3176. Jumlah pendukung bakal calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan nomor 1 tambah nomor 2 kurang nomor 3 berjumlah 3176. Terima kasih untuk sementara. Sebelum ditutup, silakan masukan kepada Bawaslu terkait penambahan dan pengurangan. Ada masukan atau angkanya sudah klop? Terima kasih. Di Bawaslu ada masukan atau angkanya gimana, klop? Angkanya klop. Terima kasih. Silakan isi angka 00 biar tidak ditambahkan nanti kolomnya, diisi kolomnya. Kolomnya diisi angka 0. Dengan demikian benar itu kita terjemah? Benar. Dinyatakan sah. Terima kasih. Silakan tutup. Nah, demikian penyampaian hasil rekapitulasi untuk Kecamatan Karangjaya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kecamatan Lubik ya, yang terakhir ya. Silakan. Kecamatan Rubik. Ketua PBK yang kita di apa dulu sudah disiapkan, sudah ada salah. Cek cegalnya sudah mau kedua dan silakan buka, silakan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja. Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan di tingkat kecamatan panitia pemilihan kecamatan. Jumlah adapun kolom 3 jumlah pendukung bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi faktual oleh PPS akhir pada kolom 2 tabel kesimpulan pada model BA5 KWK. Perseorangan untuk setiap desa atau sebutan lainnya kelurahan berjumlah 3618. Dikurang nomor 3 berjumlah 3618. Baik, itu tadi sudah dibacakan. Nah, Bawaslu bagaimana dengan angkanya? Prof, Bapak Slon, Prof dengan angkanya? Prof. Terima kasih. Dengan demikian, kolom 4 kita isi dengan angka kosong, kolom 5 diisi angka kosong. Maka hasil pleno PPK Kecamatan Rubik berjumlah 3618 dinyatakan bisa. Terima kasih, silakan tutup. Cukup sekian. Terima kasih. Mengucapkan alhamdulillah. Ketua PPK Rubik atas nama DPU Pertani menandatangani. Sekian, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi sudah dibacakan BA6 hasil rekapitulasi tingkat kecamatan oleh setiap kecamatan. Dengan demikian kawan-kawan dari Bawaslu, Bapak Slon, kami bacakan kembali ulangan yang ada di dalam BA itu yang sudah ada hasil jumlah pendukung bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Karandapo
berjumlah 1370. Hasil akhir 2876. 1269 hasil akhir 1269. Kecamatan Karangjaya 3176 hasil akhir 3176. Kecamatan Rupin 3618 hasil akhir 3618. Dengan demikian jumlah rekapitulasi dari 7 kecamatan berjumlah 13975. Bagaimana kawan-kawan Bawaslu klop, kawan-kawan Bawaslu klop? Baik, dengan demikian telah dipimpin pembacaan rekapitulasi BA6 dari setiap kecamatan dan sudah dibaca juga di tingkat kabupaten. Dengan demikian hasil rekapitulasi tingkat kabupaten berjumlah 13975 dinyatakan sah. Terima kasih. Palu sidang kami serahkan kembali ke ketua. Itu mesti dibilang untuk diminta PA POM tadi ya. Baik, dengan ucapan benar-benar palu sidang atau cek terima. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman Bawaslu, tim NU Bapaslon, undangan. Sebelum kita tutup, karena 7 kecamatan kan sebentar, dan nanti disiapkan untuk kita isi, diisi oleh Bapaslon atau tim NU Bapaslon. Thì họ lại có lắm. Sắp bây giờ là dịp dịp thế. Cái lúc vừa mắt Ladas. Oke. Cara BA7 titik KWK berapa? 55. 5. Berita acara nomor 55 garis miring PL titik 02 titik 2 strik BA garis miring 1613 garis miring KPI Serikat garis miring 7 Romawi garis miring 2020 tentang rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan pasangan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Nusa Utara tahun 2020 di tingkat kabupaten. Pada hari ini Senin bulan Juli tahun 2020 bertempat di kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nusa Utara. KPU Kabupaten Nusa Utara telah melakukan rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2020 berdasarkan rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan bakal calon perseorangan atas nama bakal calon bupati Dr. Andes Haji Akis Rofi Ayu SHSI, bakal calon wakil bupati Baikuni SPT. Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten, KPU Kabupaten Nusa Utara telah melakukan kegiatan sebagai berikut. 1. Rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan di tingkat kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi. 2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan sebagaimana tercantum atau termaksud pada angka 1, ada atau tidak ada keberatan bakal pasangan calon tim penghubung Bawaslu Kabupaten Muratara. 3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana tercantum pada angka 2, KPU menerima dan melakukan kebetulan tidak dapat dibuktikan kebenaran dan bakal pasangan calon atau tim penghubung tidak dapat menerima atau tidak tersedia mengisi formulir keberatan di tingkat kabupaten. PK sebagai berikut.
Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan bakal calon perseorangan di tingkat Kabupaten Seras Utara. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan dengan jumlah 13975. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang ditambah atau memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten jumlah 0. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan yang dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten berjumlah 0. Jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten kolom 3 ditambah kolom 4 dikurang kolom 5 berjumlah 13975. Berikut berdasarkan hasil rapat pleno sebagaimana tersebut pada tabel di atas, jumlah pendukung bakal pasangan calon perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kabupaten dinyatakan memenuhi syarat adalah sebanyak 13975 orang. Pemilihan bupati dan wakil bupati, pendukung bakal pasangan calon perseorangan dinyatakan sebagai berikut. 1. Sebagai uraian, jumlah syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesuai undang-undang 10%. Jumlah dukungan 14868. 2. Jumlah dukungan bakal pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan rekapitulasi di tingkat kabupaten 13975. 3. Jumlah pengurangan dukungan bakal pasangan calon perseorangan nomor 1 dikurang nomor 2, maksudnya baris 1 dikurang baris 2 berjumlah 893. Jumlah sebaran, jumlah dukungan perbaikan bakal pasangan calon yang wajib diserahkan pada masa perbaikan 2 kali lipat dari jumlah kekurangan dukungan berjumlah 1786. Saya ulangi, 1786. Sudah? Jumlah namun bakal pasangan calon ada semua di 7 kecamatan. Kemudian jumlah kekurangan. Kesimpulan, perseorangan telah dinyatakan memenuhi syarat dukungan dengan sebaran sehingga dapat melakukan. Demikian berita acara ini dimuat dalam 3 kolom rangkap, 3 rangkap, dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Seras Utara. Berita acara ini akan disampaikan 1 rangkap untuk bakal pasangan calon sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran perbaikan, kemudian 1 rangkap untuk Bawaslu Kabupaten dan 1 rangkap untuk arsip Kabupaten. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seras Utara, Agus Marianto Ketua, Deti Herawati anggota, Herianto anggota, Ardianto anggota, atau Pak Anoka bertanda tangan. Demikian berita acara kita, dan mohon teman-teman memberikan lampiran DA7 agar kami bisa sama-sama bertanda tangan dulu sebelum proses penyerahan dokumen.